Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terkadang beberapa mahasiswa bingung ketika ditanya sampelnya berapa, bagaimana cara menentukan jumlah sampel tersebut, dengan teknik apa, atau apakah jumlah sekian sudah valid. Banyak pertanyaan-pertanyaan mahasiswa yang bingung ketika ditanya tentang partisipan atau sampel penelitian. Di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang jenis-jenis teknik sampling dan bagaimana cara menentukan sampel tersebut yang valid dan benar sesuai dengan kaidah penelitian. Simak sampai selesai ya. Menentukan sampel penelitian dengan baik adalah sesuatu yang sangat penting sebelum melakukan penelitian. Sebelum kita menentukan sampel, terlebih dahulu kita harus menetapkan populasi dari kelompok apa, di mana, kepada siapa peneliti ingin menerapkan hasil penelitian nanti. Itulah populasi. Contoh populasi misalnya, seluruh SMA di kota Semarang, seluruh guru penjas SD di Jawa Tengah, siswa-siswi SMP negeri, siswa kelas 12 SMA, dan lain-lain. Dalam penelitian pendidikan, populasi yang diteliti biasanya sekelompok orang, siswa, guru, atau individu lainnya yang memiliki karakteristik tertentu. Dalam beberapa kasus, bisa jadi populasi dapat didefinisikan sebagai kelompok ruang kelas, sekolah, atau bahkan fasilitas pendidikan lainnya. Populasi adalah kelompok yang lebih besar yang nantinya diharapkan untuk menerapkan hasil penelitian atau generalisasi hasil penelitian itu ditujukan. Sedikit saya ulas tentang generalisasi. Misalnya, Anda ingin meneliti apakah model penelitian TGFU atau Teaching Game for Understanding dapat meningkatkan intensitas gerak dalam pembelajaran penjas. Anda kemudian menerapkan model tersebut dalam sebuah kelas di SMP, misal kelas 7. Setelah menerapkan model TGFU tersebut, ternyata hasilnya intensitas gerak siswa di kelas eksperimen tersebut meningkat dibandingkan kelas lain yang tidak diterapkan model TGFU. Maka, hasil penelitian tersebut dapat diperlakukan di kelas-kelas lain bahwa jika menerapkan model TGFU akan dapat meningkatkan intensitas gerak siswanya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa populasi adalah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Sedangkan sampel adalah contoh atau sebagian dari populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian adalah kelompok di mana informasi atau data diperoleh. Saya contohkan sebuah data. Mahasiswa PJKR UPGRIS yang berjumlah 800 orang. 200 orang diantaranya tinggal di Semarang, 70 orang diantaranya adalah atlet nasional, ada 90% laki-laki dan 10% perempuan. Dari setiap kelompok tersebut, mereka bisa jadi sampel maupun bisa jadi populasi dalam konteks lain. Misal jika Anda ingin meneliti tingkat kebugaran mahasiswa PJKR, maka populasinya 800 orang dan kita bisa ambil sebagian sebagai sampel. Namun, jika Anda ingin meneliti tentang tingkat kebugaran mahasiswa yang menjadi atlet saja, maka populasinya adalah 70 orang, bukan yang 800 orang mahasiswa. Dan sampelnya adalah kita ambil dari sebagian 70 orang atlet tersebut. Ada pertanyaan, sebenarnya berapa jumlah sampel yang sebaiknya diteliti? Misal tadi, dari 800 orang mahasiswa PJKR tersebut, agar hasil penelitiannya dikatakan valid, berapa sebenarnya sampel minimal yang harus diambil? Nah, kita akan jawab nanti, simak sampai selesai ya. Teman-teman semua, jika kita mampu, sebenarnya sebaiknya penelitian dilakukan dalam sebuah populasi atau keseluruhan anggota kelompok diambil data informasinya dalam penelitian. Namun, karena keterbatasan kemampuan peneliti, baik tenaga, waktu, ataupun biaya, maka diambil sebagian atau disebut sebagai sampel penelitian. Cara pengambilan sampel penelitian disebut teknik sampling. Secara umum, teknik sampling dibagi menjadi dua, probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik-teknik sampling yang memungkinkan setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel
jenis-jenis probability sampling. Ada 4. Yang pertama adalah simple random sampling. Yang kedua adalah stratified random sampling, cluster random sampling, dan yang terakhir multi-stage random sampling. Sedangkan kelompok non-probability sampling adalah teknik sampling yang tidak memungkinkan setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Yang termasuk kelompok non-probability sampling adalah yang pertama systematic sampling, yang kedua convenient sampling, dan yang ketiga purposive sampling. Kita bahas satu persatu teknik sampling tersebut. Yang pertama, kita mulai dari probability sampling. 1. Simple random sampling. Sesuai dengan namanya, teknik random sampling ini sangat simple, yaitu memberikan peluang yang sama bagi individu yang ingin menjadi anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel penelitian. Caranya seperti undian atau arisan, yaitu benar-benar dipilih secara acak atau random. Contoh, jika ada populasi 200 siswa, kita ingin mengambil sampel sebanyak 40 orang siswa. Maka kita undi atau ambil acak dari 200 siswa tadi. Mungkin nomor induk atau nama siswa kita tulis dan dimasukkan dalam kotak untuk diambil secara acak seperti sebuah undian atau arisan. Itulah simple random sampling. Yang kedua adalah stratified random sampling. Stratified random sampling dilakukan ketika dijumpai populasi tidak homogen atau berstrata atau bertingkat dan diduga strata atau tingkatan tersebut berpengaruh pada hasil penelitian. Misal, kita akan meneliti kemampuan mengajar mahasiswa PJKR. Jika diduga kemampuan mengajar dipengaruhi oleh tingkatan semester, maka sampel penelitian harus memperhatikan tingkatan semester, seperti semester 4, 6, 8, dan seterusnya. Jika jumlah mahasiswa PJKR UPGRIS misal 800 orang, maka selanjutnya peneliti membagi menjadi 3 subkelompok atau 3 tingkatan, yaitu dari semester 2, 4, 6. Semester 2 misal ada 250 orang, semester 4 ada 300 orang mahasiswa, dan semester 6 ada 280 mahasiswa. Selanjutnya, karena ada dugaan tingkat semester mempengaruhi hasil penelitian, yaitu kemampuan mengajar, maka peneliti mengambil jumlah persentase yang berbeda di tiap angkatan. Dengan asumsi semakin tinggi angkatan, semakin tinggi atau semakin baik juga kemampuan mengajarnya. Maka semester 6 diambil 50%, semester 4 diambil 30%, dan semester 2 diambil 20%. Itulah contoh stratified random sampling. Selanjutnya yang ketiga adalah cluster random sampling. Dilakukan ketika kita tidak bisa mengikutsertakan setiap individu menjadi sampel, atau karena populasinya terlalu besar, atau bisa juga karena tidak tersedia daftar anggota dari populasi tersebut. Biasanya cluster random sampling ini jika populasinya siswa. Misal kita ingin mencobakan sebuah model pembelajaran baru kepada siswa dengan populasi kelas 11 SMA. Tentu sulit bagi kita untuk merandom siswa secara langsung dan membaginya menjadi satu kelas khusus eksperimen. Maka kita pilih saja secara acak kelas-kelas yang ada dalam kelas 11. Dalam satu angkatan kelas 11 ada berapa kelas di SMA tersebut. Itulah yang akan kita pilih menjadi kelas eksperimen. Jadi yang diacak bukan individu siswa kemudian dijadikan satu kelas eksperimen, namun kelas-kelas yang ada dalam populasi yaitu kelas 11 tadi yang akan kita jadikan individu untuk kita acak. Misal ada 9 kelas, kita ambil satu kelas untuk eksperimen dan satu kelas untuk pembanding. Itulah yang disebut cluster random sampling. Saya contohkan lagi dari cluster random sampling. Misal kita ingin meneliti bagaimana bentuk pembelajaran penjas selama masa pandemi di kota Semarang. Maka misal di kota Semarang ada 16 kecamatan terdiri dari 50 SMA dan 500 guru penjas di dalamnya. Itulah populasinya. Tentu kita ingin mewawancarai semua guru yang ada, namun tentu membutuhkan tenaga yang besar dan waktu yang lama. Karena sulit merandom guru yang berjumlah 500 orang, maka yang kita random adalah sekolahnya. Misal dari 50 sekolah SMA tadi kita ambil random 10 sekolah, berarti 20% dari populasi. Kita pilih secara acak 10 sekolah saja, dan semua guru penjas yang ada di 10 sekolah yang sudah kita ambil tadi kita wawancarai untuk mendapatkan data penelitian. Itulah contoh teknik cluster random sampling. Yang keempat adalah multi-stage random sampling.
Teknik ini biasanya kombinasi antara cluster random sampling dan simple random sampling. Misal ada populasi 3.000 mahasiswa yang terbagi dalam 150 kelas. Peneliti hanya membutuhkan 100 mahasiswa. Tentu sulit merandom langsung seluruh populasi yang sebanyak 3.000 orang. Maka yang pertama dilakukan adalah cluster sampling terlebih dahulu terhadap 150 kelas tadi. Misal kita ambil acak 20 kelas. Dari 20 kelas tersebut diambil secara acak 5 orang per kelasnya. Maka didapatlah 100 orang. Hal tersebut lebih mudah daripada langsung merandom 100 orang dari 3.000 orang. Selanjutnya kita bahas non-probability sampling atau non-random sampling. Ada 3 jenis teknik non-random sampling, yaitu yang pertama systematic sampling, yang kedua convenient sampling, dan yang ketiga purposive sampling. Yang pertama, systematic sampling. Teknik ini setiap subjek berpeluang menjadi sampel berdasarkan kelipatan tertentu dalam daftar populasi. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin mengambil sampel sebanyak 25 orang dari 100 siswa yang ada. Maka caranya adalah sebanyak 100 orang tadi didaftar menurut abjad, mulai dari A sampai Z. Mengingat yang dibutuhkan hanya 25, maka pengambilannya dilakukan dengan interval 4, diperoleh dari 100 dibagi 25. Misal dimulai dari angka 2, maka sampel berikut sesuai dengan kelipatan interval 4, yaitu 6, 10, dan seterusnya. Yang kedua adalah convenient sampling. Terkadang peneliti mengalami kesulitan atau bahkan tidak memungkinkan untuk melakukan pengambilan sampel penelitian secara random atau dengan teknik sistematik seperti yang baru saja saya jelaskan. Maka peneliti dapat melakukan pengambilan sampel dengan cara convenient sampling atau sesuai kesanggupan kenyamanan peneliti saat itu. Jadi, sampel diambil secara kebetulan kepada siapa saja yang dijumpai peneliti saat mengadakan penelitian, asalkan sesuai dengan tema penelitian. Contoh yang pertama, ada seorang peneliti ingin mengetahui kepuasan pelayanan di kantin pada sebuah kampus. Maka peneliti tersebut berdiri pada hari tertentu dan mewawancarai misal 20 orang mahasiswa yang keluar dari kantin kampus tersebut. Selanjutnya, seorang peneliti ingin mengetahui motivasi berolahraga masyarakat di kota tertentu. Maka dia bisa mewawancarai para pengunjung sebuah gor olahraga. Peneliti tersebut melakukan wawancara kepada pengunjung gor yang mau untuk diwawancarai tanpa menentukan kriteria apapun. Cara pengambilan sampel dengan teknik convenient cenderung cukup besar terjadi bias dalam sampel penelitian. Contoh misalnya tadi, seorang peneliti ingin mengetahui motivasi masyarakat dalam berolahraga dengan mencari sampel dari pengunjung sebuah gor. Maka akan banyak kemungkinan bias terjadi. Yang pertama, belum tentu orang yang datang ke gor itu berniat berolahraga. Yang kedua, tidak semua orang mau mengungkapkan saat diwawancarai. Yang ketiga, bisa jadi yang di gor memang orang-orang yang sangat suka dengan olahraga, sehingga secara motivasi cenderung tinggi. Sedangkan masyarakat yang di luar gor, ada yang belum diwawancarai. Oleh karena itu, pengambilan sampel dengan teknik convenient sampling ini kalau bisa dihindari. Namun jika terpaksa dilakukan, maka peneliti sebaiknya menyertakan informasi demografi dan karakteristik lain dari sampel yang diambil. Sebaiknya juga jangan hanya satu kali dalam melakukan penelitian, tetapi diulang ke sampel yang karakteristiknya mirip untuk meminimalisir hasil penelitian yang bias. Yang ketiga adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang ciri atau karakteristik sampelnya sudah diketahui terlebih dahulu berdasarkan ciri atau sifat populasinya. Kriteria sampel ditentukan oleh peneliti sendiri sesuai tujuan penelitian. Purposive sampling disebut juga judgment sampling. Contohnya, seorang dosen ingin meneliti tentang faktor-faktor prestasi belajar pada mahasiswa penerima beasiswa. Maka sampel penelitian ditujukan hanya kepada mahasiswa penerima beasiswa, bukan yang lain. Yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui tentang tingkat aktivitas fisik lansia di sebuah kota yang dulunya berprofesi sebagai atlet. Maka yang menjadi sampel pastinya sangat spesifik, yaitu orang tua dengan usia di atas 50 tahun dan saat mudanya menjadi atlet. Dari kedua contoh tersebut, peneliti yakin bahwa sampel yang dipilih akan menjadi perwakilan dari populasi. Ada bentuk purposive sampling lain di mana sampel yang dipilih sebenarnya tidak mewakili populasi, namun sampel tersebut memiliki informasi yang diperlukan tentang populasi. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penjas daring. Peneliti tidak melakukan wawancara terhadap guru-guru penjas yang ada di
di tiap sekolah, namun peneliti memilih untuk mewawancarai Ketua MGMP Mapel Penjas di setiap kecamatan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan penjas daring tersebut. Contoh yang kedua, peneliti ingin mengkaji pembinaan atlet dari tiap cabang olahraga yang ada di sebuah kota. Di sini peneliti tidak terjun langsung ke klub-klub olahraga untuk mendapatkan informasi dari pelatih atau atlet. Namun peneliti lebih memilih mendapatkan informasi dari ketua pengurus masing-masing cabang olahraga atau hanya ke KONI kota tersebut untuk mendapatkan data tentang pembinaan atlet yang ada di kota tersebut. Ada kelemahan dari teknik purposive sampling yang dua contoh terakhir tadi. Yang pertama, peneliti bisa jadi salah dalam menentukan sampel karena hanya memperkirakan sesuai pandangan, asumsi atau penilaian pribadi dalam memilih sampel penelitian. Sebagai contoh, peneliti ingin mengkaji pembinaan atlet tiap cabang olahraga yang ada di sebuah kota tadi. Ada kemungkinan berbeda informasi tentang pembinaan atlet antara yang diberikan oleh pengcap atau KONI dengan yang diberikan oleh pelatih atau atlet yang ada di klub-klub tersebut. Dari berbagai teknik atau cara mengambil sampel, memang tidak ada yang benar-benar bisa memuaskan. Tetapi setidaknya dengan teknik sampling yang benar, maka sampel yang dihasilkan representatif dengan populasi. Mungkin sering ada yang bertanya, tadi berapa jumlah sampel yang ideal? Misalnya dari 1000 orang populasi, berapa sampel yang sebaiknya diambil? Jika 10 atau 20, bagaimana? Terlalu sedikit? Jika 100 atau 500, apakah terlalu banyak? Karena peneliti akan merasakan berat kalau sebanyak itu. Berapa sebenarnya jumlah yang tepat? Menurut Jack Frankel, ini buku yang saya gunakan dalam pembahasan ini, ada pedoman-pedoman dalam menentukan minimal sampel yang bisa diambil. Untuk penelitian deskriptif seperti survei, minimal 100 orang untuk dijadikan sampel. Untuk penelitian korelasi, minimal 50 sampel. Untuk penelitian eksperimen dengan perbandingan kelompok, minimal 30 orang sampel per kelompoknya. Walaupun 15 orang per kelompok masih bisa, asalkan benar-benar terkendali dalam pelaksanaan penelitiannya. Untuk penelitian kualitatif, jumlah partisipannya antara 1 sampai 20 orang. Teman-teman semua, secara umum ada 4 faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan jumlah sampel. Yang pertama, derajat kesamaan atau degree of homogeneity dari populasi. Semakin homogen, semakin sedikit sampel yang diperlukan. Yang kedua, tingkat akurasi yang dikehendaki. Semakin tinggi tingkat akurasi yang dikehendaki, maka semakin besar jumlah sampel yang harus diambil. Yang ketiga, rencana analisa statistik yang ingin digunakan. Dan yang terakhir, tenaga, waktu, dan biaya dari peneliti. Demikian teman-teman semua, pembahasan tentang jenis-jenis teknik sampling. Semoga bermanfaat. Ini mungkin hanya sebagai pengingat bagi yang sudah pernah belajar tentang teknik sampling sebelumnya atau menjadi informasi baru bagi Anda yang sedang membutuhkan. Jika ada hal yang ingin ditanggapi, silakan tulis saja di kolom komentar. Saya cukupkan dulu untuk video kali ini. Saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Semarang. Jangan lupa minum kopi lagi. Doakan saya berumur panjang agar bisa buat video lagi. Satu lagi ya. Ikan asin, ikan berduri, paling enak dengan sambal terasi. Jangan lupa like and subscribe channel ini biar kamu makin terinspirasi. Udah ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.